Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi yang mana telah memberi kita banyak nikmat sehingga kita insya Allah berkumpul hari ini di mata kuliah Sistem Operasi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita, Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin ya, masih mengenai virtual memory. Insya Allah ini materi terakhir, tetapi minggu depan mungkin kita akan melaksanakan kuis satu kali lagi ya, untuk melengkapi nilai kita. Oke, sudah 7 orang yang hadir. Oke, nah di materi selanjutnya, melanjutkan yang kemarin, itu ada yang namanya replacement policy. Nah, tujuannya yaitu untuk memilih page mana yang bisa ditimpa dengan page lain, atau harus dikeluarkan dari memori. Nah, di replacement policy ini, nanti yang menjadi peranan penting yaitu sistem operasi. Nah, bagaimana sistem operasi itu menentukan page mana yang akan ditimpa atau yang akan dikeluarkan, kemudian nanti akan diteruskan ke main memory untuk dieksekusi. Nah, page yang akan dipindah biasanya page yang diperkirakan paling lama akan diakses lagi. Nah, ini untuk kebanyakan sistem operasi, nah biasanya yang akan dipindah ini yang paling lama akan diakses lagi. Nah, ini nanti juga ada pertimbangan page-page yang sebelumnya. Mungkin page yang sebelumnya itu sudah lama berada di frame, itu nanti jadi harus diganti. Nah, kemudian perkiraan didasarkan pada kelakuan page-page sebelumnya. Nah, ini sama ya yang tadi ya. Semakin tepat dan semakin canggih replacement policy yang digunakan dapat menimbulkan overhead. Nah, yang tinggi baik dari segi hardware maupun software. Nah, jadi yang paling canggih mungkin nanti adalah algoritma optimal ya untuk replacement policy ini. Karena algoritma optimal ini dia bisa memperkirakan waktu ke depan. Nah, misal waktu ke depan ini CPU ini membutuhkan ini. Jadi nanti di page-nya itu dia bisa menentukan, oh ternyata si A ini harus diganti karena si A ini tidak akan digunakan ke depan. Nah, tetapi kerugiannya yaitu dia menimbulkan overhead. Nah, kalau udah overhead berarti panas. Nah, artinya CPU-nya itu bekerja melebihi kapasitas atau mungkin melebihi kecerdasannya. Nah, jadi nanti dapat mengakibatkan kerusakan ya hardware maupun software. Nah, biasanya nanti kalau misalkan di software itu bisa hang, gitu kan. Yang lebih parahnya nanti mungkin bisa kerusakan main memory. Oke, kita lihat ya. Nah, tidak setiap frame di memori dapat dipindahkan jika statusnya tersebut adalah di lock. Nah, jadi nanti ada yang beberapa frame ini itu statusnya lock. Nah, artinya apa? Dia itu tidak dapat dirubah, tidak dapat ditimpa. Nah, frame-frame yang tidak dapat dipindah antara lain adalah kernel sistem operasi ya tentu ya, karena kalau misalkan dia ditimpa, dia tidak dapat bekerja SO-nya gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang namanya struktur kontrol. Nah, struktur kontrol ini biasanya dia akan melakukan kontrol-kontrol untuk mendukung kerja dari sistem operasi. Jadi sama ini tidak dapat ditimpa atau dipindah. Kemudian ada input output. Nah, ini juga sama
kalau misalkan ini ditimpa, nanti input outputnya tidak akan bekerja. Nah, kemudian ada juga area memori yang sensitif terhadap waktu. Nah, kemudian menggunakan bit lock sebagai tanda suatu frame berstatus di lock atau tidak. Nah, nanti jadi si CPU ini menandakan bahwa ini jangan ditimpa. Nanti ada tandanya. Biasanya bisa tanda bintang, gitu kan, atau mungkin tanda pagar. Macam-macam sekali untuk berbagai macam sistem operasi. Nah, bit lock ini disimpan pada tabel frame atau tabel page. Nah, jadi ada misalkan dia di frame langsung atau dia di page-nya. Oke. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari insya Allah di 5 algoritma ini. Mungkin saya fokuskan di algoritma optimal, LRU, dan PIPO. Nah, untuk lock pelisai ini nanti kita akan bahas sedikit karena ini termasuk yang baru ya, dan page buffering ini hampir sama dengan PIPO, hanya dia evolusi atau update ya, atau update untuk kekurangan PIPO dia dipakai di page buffering. Oke, kita lihat untuk yang pertama ini ada algoritma optimal, yaitu mengganti page yang diperkirakan paling tidak segera digunakan atau digunakan kembali yang masih lama. Nah, page yang paling lama di frame dan tidak digunakan akan diganti dengan mempertimbangkan page tersebut. Nah, tidak akan digunakan pada waktu yang dekat. Nah, dalam kenyataannya gitu kan, kalau misalkan kalian dicontohkan untuk studi kasus atau yang misalkan yang banyak gitu kan, nanti optimal ini memiliki page fault yang paling sedikit. Nah, tidak mungkin diimplementasikan. Nah, ini belum ada atau belum mungkin diimplementasikan. Karena tidak mungkin sistem operasi mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang eksekusi yang akan terjadi. Nah, algoritma optimal ini hanya digunakan sebagai acuan performasi bagi algoritma yang lain. Nah, jadi dia sistem ini bisa meramalkan. Jadi dia bisa tahu. Misal di sini ini adalah untuk frame. Nah, ada 4 frame berarti. Nah, ini adalah page yang diminta oleh CPU. Urutan page yang diminta oleh CPU. Misal di yang pertama ini frame-nya kosong. Nah, kosong. Dia CPU meminta 7 dalam keadaan kosong. Nah, ketika kosong dia akan menghasilkan page fault. Di sini saya tanda kali. Kemudian di sini akan masuk 7. Nah, kemudian di sini yang seharusnya itu ada 0. Nah, 0 sama akan menghasilkan page fault juga karena belum ada 0 di sini. Nah, 1 juga sama. Dia akan langsung masuk ke sini page fault. Nah, ini sama juga sampai sini page fault. Nah, ada beberapa sumber atau buku acuan ini untuk misal ini kan 4 frame. Nah, sampai sini ketika frame ini kosong diisi dengan page, dia tidak akan menghasilkan fault. Nah, tetapi saya menggunakan fault karena di dalam sistem operasi itu selalu berputar ya untuk proses ini saling berganti. Bukan. Jadi misalkan kalau kosong juga dia sudah berjalan, pasti menghasilkan page fault. Nah, logikanya seperti itu untuk frame dan page ini untuk penggantian page. Oke, kita lihat ya yang pertama algoritma optimal. Misal di sini ada contoh soal diketahui ada 4 slot page. Nah, CPU meminta urutan halaman yang diproses yaitu 7, 0, 1, 2, kemudian 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2. Nah, tentukan jumlah page fault probability, dan page fault percentage. Nah, yang pertama yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui ada page reference string, yaitu halaman atau page yang diminta oleh CPU. Ini ya, ini dari sini. Nah, kemudian page slot-nya itu ada 4 page slot. Nah, yang perlu digarisbawahi, nah untuk page string ini tidak selalu angka. Nah, bisa saja misalkan nanti A, B, C, D atau berupa simbol.
Tetapi yang sering digunakan untuk contoh dari kasus perhitungan seperti ini yaitu angka dan string alfabet. Nah, bisa A, B, C, dan sebagainya. Sama ya, itu juga urutan. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama yang dituliskan di sini, kita punya 4 slot page. Kita tuliskan di sini untuk 4 slot page ini. Nah, di sini. Nah, kemudian kita juga mempunyai string yang diminta oleh atau page yang diminta oleh CPU urutannya. Nah, CPU meminta urutan. Kita tuliskan di sini, di atas ini, sesuai dengan yang ini. Oke, yang pertama kali di sini ada 4. Ingat, ada 4 slot page. Sama ya, seperti yang tadi, dia akan menghasilkan fold. Karena di sini page-nya belum ada. Nah, maka 7 masuk ke dalam slot page yang pertama. Nah, hasilnya adalah fold, karena diperkirakan di sini belum ada 7. Nah, sampai sini dia meminta 0. Kan CPU meminta 0. Oke, ternyata 0 juga, kan di sini dilihat belum ada ya, baru 7 yang masuk. Dia meminta ke sini, kemudian 0 masuk ke prem. Sama, di sini juga mungkin menghasilkan fold. Nah, kemudian untuk yang 1 sama ya, seperti yang tadi, dia fold. Nah, kemudian untuk yang 2 juga sama. Nah, dia fold. Nah, sampai sini untuk prem lah terisi full gitu kan, karena slotnya cuma 4 misalkan. Nah, sampai sini 7, 0, 1, dan 2. Oke, kita lihat selanjutnya. CPU meminta 0. Nah, 0 sudah ada ya di sini. 0 sudah ada di sini. Nah, berarti akan menghasilkan, oke, jadi nggak ada page fault di sini. Gitu kan. Di sini karena 0-nya sudah ada, di sini sudah masuk. Gitu kan. Masuk. Kemudian, nah, CPU meminta 3. Nah, saat meminta 3, untuk algoritma optimal ini, dia akan melihat ke depan. Diibaratkan dia, nah sampai sini misalkan, oke sebentar. Nah, sampai sini dia akan melihat ke depan. Dari sini dia akan melihat ke depan. Oke, dari yang pertama, dia akan melihat 7. 7 akan digunakan tidak? Akan digunakan kembali tidak dalam waktu dekat. Nah, ternyata 7 ini tidak digunakan kembali. Oke, kita tandai 7. Nah, kemudian 0. Nah, untuk 0 akan digunakan kembali. Gak mungkin kan 0 diganti. Oke, 0 dibiarkan. Kemudian untuk 1. Nah, kita lihat 1. 1 juga sama ya, tidak akan digunakan kembali. Oke, kita kasih tanda di sini. 1 dan 7. Nah, untuk 2 pasti ya tidak akan diganti karena dia akan digunakan kembali setelah langkah ke 1, 2, 3. Nah, ketiga ini 2 akan digunakan. Jadi karena yang paling prem yang pertama itu adalah 7, dia akan langsung mengganti 7. Ya, kalau satunya di sini, dia akan mengganti yang 1 di sini. Jadi dia tetap ya menggantinya sesuai urutan. Urutan yang akan tidak akan dipakai kembali berikutnya. Oke. Nah, di sini, maka di sini page fault kembali ya, karena 3-nya tidak ada di sini. Dan maka 3 masuk ke sini. Yang berikutnya 0, 0, 0 itu sudah ada di dalam prem. Nah, tidak akan diganti. Nah, maka dia tidak akan menghasilkan page fault. Nah, yang berikutnya itu 4. Nah, 4 sama, saat dia meminta 4, CPU meminta 4, kita lihat kembali satu-satu dari sini ya, dari yang sebelumnya. Jangan lihat yang ini. Nah, lihat 3. Nah, 3 akan dipakai kembali tidak? Ke depan. Lihatnya ke depan. Nah, 3 ternyata akan dipakai kembali di sini. Jadi dia tidak akan diganti. Nah, kemudian 0, 0 juga sama akan dipakai di sini. Tidak akan diganti. Nah, kemudian 1, nah 1 ternyata dia tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Oke, kita tandai 1 di sini. Nah, kemudian 2. 2 tidak ya, karena 2 akan dipakai juga di sini setelah langkah ini. Jadi yang diganti adalah 4.
Nah, sampai sini 4, kemudian akan menghasilkan page poll juga. Sama karena 4 ini tidak ada di dalam frame. Nah, ini sistemnya seperti stacking ya, stok. Nah, kalau stack ini kan seperti ini, dia akan terus mengganti. Nah, kemudian untuk 2 tidak ada page poll juga karena 2 sudah ada. Ya di sini. Oke, saya tandai oke. Nah, kemudian untuk 3 sama ya. 3 juga sudah ada. Nah, kemudian untuk 4, untuk 0 sama juga ya, 0 sudah ada. Dia tidak akan menghasilkan page poll. Nah, ini sama. Nah, sampai sini tidak ada page poll. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sekalian saya isikan absennya ya. Sudah 9 orang yang hadir. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin kita lanjut dulu. Oke, nah, untuk cara kerja algoritma di penggantian ini hampir mirip seperti ini. Hanya nanti untuk pertimbangannya optimal itu dia melihat ke depan. Nah, kalau LRU dia ke belakang. Kalau pipo yang pertama kali masuk, dia keluar. Oke. Nah, jadi jumlah page poll-nya ada 6. Nah, tinggal hitung saja ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk rata-rata page poll-nya yaitu 6 dibagi dengan jumlah string yang diminta. Nah, ada 13. Jadi rata-rata page poll-nya yaitu 0,461. Nah, kemudian untuk persentasinya tinggal dikalikan 100 ya. Hasil rata-rata dikalikan 100. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya algoritma LRU. Oke, bentar, ada yang masuk. Saya langsung isikan saja absennya. Karena biasanya kalau dituliskan kadang suka lupa. Nah, untuk algoritma LRU ini adalah algoritma yang akan melakukan penggantian page yang paling lama tidak digunakan. Nah, artinya dia pertama kali masuk, gitu kan. Nah, ternyata dia tidak digunakan. Nah, untuk performasi algoritma ini hampir sama dengan algoritma optimal. Jadi dia sudah mendekati algoritma optimal untuk performansinya. Nah, tetapi implementasinya itu sulit untuk di sistem operasi. Nah, biasanya ini juga menghasilkan overhead yang tinggi. Karena harus mencatat waktu saat sebuah page akan diakses. Oke, kita lihat untuk cara kerjanya. Nah, untuk contoh soalnya sama ya, seperti yang tadi. Kemudian ada string reference-nya, kita dapat dari soal. Ini 7011030430232. Nah, untuk page load-nya sama 4. Oke, kita lihat untuk cara kerjanya. Pertama ini tuliskan semua page yang diminta oleh CPU di atas ini. Nah, kemudian dia CPU meminta 7. Nah, saat meminta 7 karena di sini belum ada. Nah, belum ada sebuah page yang masuk. Nah, dia akan masukkan page poll. Nah, seperti tadi ya. Pak, maaf, screen-nya, Pak. Gimana? Screen. Oh, screen-nya kenapa? Bentar. Tidak muncul ya? Enggak muncul. Bentar. Muncul enggak?
Terlihat. Bentar. Oh ya udah Pak. Udah Pak, udah. Oh udah. Oke, nah untuk algoritma LRU ini sama kerjanya dengan tadi algoritma optimal. Hanya bedanya LRU ini melihatnya ke belakang. Kalau optimal ini dia melihat ke depan. Nah, jadi di sini sebagai contoh sama soalnya seperti algoritma optimal yang tadi, ada string 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2. Kita tuliskan di sini untuk stringnya. Kemudian untuk page load-nya kita tulis di sini. Ada 4 page load. Nah, yang pertama kita lakukan, kita lihat CPU meminta 7. Nah, saat pertama kali page load ini adalah kosong. Nah, jadi dia akan menghasilkan full di sini. Nah, akan masuk dalam page load, kemudian 7 akan masuk ke dalam sebuah frame-nya atau ke dalam antrian frame-nya. Nah, masuk paling atas. Kemudian sama ya, untuk 0 juga dia page fault karena belum ada 0. Nah, untuk 1 sama, dia page fault juga. Nah, untuk 2 juga sama. Dia akan masukkan page fault. Nah, sampai sini karena ini baru pertama kali atau baru 4 page yang masuk ke dalam frame untuk mengisi frame penuh ini, dia akan masukkan page fault. Bisa kalau beda-beda ya, kalau sama mungkin nanti bisa jadi ada yang tidak page fault. Oke, nah CPU meminta 0. Nah, 0 sudah ada di sini. Nah, jadi dia tidak akan ada page fault. Oke. Saya tandai di sini. Bukan page fault. Bukan. Kemudian CPU akan meminta 3. Nah, 3 di sini kita lihat. Nah, di sini cara kerja LRU akan digunakan. Nah, misal di sini kita lihat di sebelumnya. 3 ini tidak ada di dalam 4 frame ini. Maka dia akan mengecek. Nah, akan mengeceknya ke belakang. Nah, akan mengecek ke belakang. Kita lihat dari yang paling belakang, 7. Nah, 7 ini terakhir digunakan sangat lama ya, pertama kali. Kemudian 0, sama dia juga berarti 4 langkah sebelumnya di sini, 1, nah, sama 3 langkah sebelumnya, 2 langkah sebelumnya. Jadi yang diganti adalah 7. Nah, ingat, ini sebenarnya tadi hampir sama dengan yang tadi optimal, tapi karena contohnya mungkin kebetulan sama, tapi cara kerjanya berbeda, cara kerja penggantiannya berbeda. Kalau LRU ini lihatnya ke belakang gitu kan, yang paling lama digunakan dia yang diganti. Oke, kita lanjut. Nah, maka di sini sama ya, page fault juga, karena 3-nya nggak ada, dia akan menimpa 7 di sini. Kemudian untuk 0, nah dia tidak akan menghasilkan page fault. Karena 0 sudah ada, saya kasih tanda kan page fault. Kemudian untuk 4. Nah, untuk 4 juga di sini, dia akan melihat ke belakang juga. Dia akan melihat ke belakang. Oke, yang pertama, lihatnya sini ya. Di sini sebelum 4 masuk. Nah, 3. 3 ini digunakannya kapan? Oh, ternyata barusan ya. Barusan, ini langkah sebelumnya. Kemudian 0. 0 juga sama, barusan. Tidak akan diganti. Kemudian 1. Nah, 1 di sini ya. Nah, 2 ini di sini. Nah, kita hitung langkahnya. 3 tidak mungkin diganti. 0 juga sama. Karena dia baru ya, sebelum 3. Nah, untuk 2 ini sama juga ya, sebelum 0. Nah, 1 di sini adalah yang paling pertama. Yang paling pertama masuk dan terakhir digunakan di sini. Terakhir dipanggil. Jadi yang diganti adalah 1 ini.
Oke, jadi ditimpa ya. 4 akan menggantikan 1. Nah, di sini tetap page fault gitu kan. Karena 4-nya tidak ada. Nah, kemudian sampai sini ini tidak ada page fault juga ya. Karena sudah ada. Nah, untuk 3 juga sudah ada. Nah, untuk 0 sama tidak ada page fault. Nah, untuk 3 sama juga ya. Nah, 2 sama. Nah, untuk perhitungannya sama ya, jumlah page. Page fault ada 6. Kemudian rata-rata page fault-nya adalah 0,461. Sama jumlah page fault dibagi dengan string yang diminta oleh CPU. Kemudian untuk persentase page fault-nya yaitu tinggal kita kalikan 100 ya, rata-rata page fault dikali 100. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Oke, tidak ada ya, lanjut dulu saja. Nah, kemudian ada juga yang namanya algoritma first in first out atau FIFO. Nah, ya. Ini adalah page yang pertama kali masuk ke dalam frame atau paling lama di dalam frame yang akan diganti. Nah, artinya apa dia? Tidak ada ya, tidak mempertimbangkan oke, page ini akan dipakai kembali atau page ini ternyata sering dipakai. Jadi pokoknya yang pertama kali masuk ke dalam frame dia diganti kalau frame-nya sudah penuh. Frame-frame diperlakukan seperti circular buffer. Nah, ini adalah sama ya, frame-nya nanti diibaratkan seperti memutar kalau di dalam CPU-nya. Algoritmanya sederhana, mudah diimplementasikan, page fault, tetapi page fault-nya lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya. Karena sering terjadi page yang sudah dikeluarkan dari memori, nah tidak lama kemudian diambil kembali. Nah, jadi ini ya, untuk kendalanya menggunakan FIFO ini, misal dia baru pertama kali masuk, kemudian langkah berikutnya dia diganti. Nah, ternyata setelah itu dia digunakan kembali atau dibutuhkan kembali. Sering terjadi seperti ini. Untuk FIFO ini. Oke, kita lihat contohnya. Soalnya sama. Ya. Oke, kita lihat cara kerjanya di sini. Kita langsung tuliskan untuk jumlah string yang diminta. Ada 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2. Sama ya. Seperti yang tadi. Kemudian yang pertama kali, nah dia akan page fault. Sama ya untuk keempat langkah ini. Nah, sampai sini dia page fault. Nah, sampai sini, sampai 0 ini dia meminta 0. 0 karena sudah ada. Oke, dia akan tidak ada page fault ya di sini ya. Saya tandai oke untuk yang tidak ada page fault. Kemudian CPU meminta 3. Nah, saat meminta 3 ini, nah kita lihat ya, lihatnya di sini ya. Nah, ini page-nya. Dia meminta 3. Kita lihat yang pertama kali masuk, kan 7 ya di sini ya. Karena 7 pertama kali masuk di sini. Jadi dia akan mengganti 7. Nah, 3 akan menimpa 7 di sini. Dia akan menggantikan 7. Sama di sini adalah page fault. Karena ada penggantian. Kemudian untuk 0, nah dia tidak ada page fault. Kemudian untuk 4, nah untuk 4 ini dia sama, akan melihat ke yang pertama kali masuk. Nah 3 masuknya kapan? Oh ternyata barusan, tidak akan diganti. Kemudian untuk 0, nah lihat 0. 0 ternyata masuknya setelah 7 tadi. Jadi dia urutan kedua. Jadi kita mengganti 0 ini dengan 4. Ditimpa 0 dengan 4 di sini. Oke, di sini. Sama ya. Ada page fault juga. Kemudian untuk 2 dia meminta 2. Tidak ada page fault ya karena 2 sudah ada. Saya tanda kasih tanda oke. Kemudian dia meminta 3 juga sudah ada.
Oke, dia meminta 0. Nah, saat meminta 0, sama. Dia akan melihat ke belakang. Pertama kali masuk, pertama kali dikeluarkan. Nah, 3. 3 ini masuk di sini ya, kita kasih tanda. Kemudian 4. 4 di sini, baru ya 4. Kemudian 1 di sini ya. Dan 2 di sini. Jadi yang pertama kali masuk adalah 1. Nah, ini ya. Jadi 1 akan digantikan oleh 0. Oke, sampai sini ya. Sini sama page fault kan karena 0 ini belum ada di dalam frame. Kemudian untuk 3 ini sudah ada ya dan 2 juga sudah ada. Nah, sampai sini kita lakukan perhitungan untuk jumlah page fault-nya dan rata-rata page fault-nya. Nah, jumlah page fault-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 page fault. Rata-rata page fault-nya 7 dibagi 13, 0,538. Untuk persentasinya adalah 53,8%. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu untuk LRU dan optimal, page fault-nya ini lebih banyak. Nah, tetapi untuk implementasinya itu lebih mudah. Sudah banyak sekali memori yang atau sistem operasi yang menggunakan cara kerja seperti ini. Karena implementasinya mudah dan juga tidak melakukan kerja memori yang berat. Jadi tidak memerlukan kerja memori yang berat. Sehingga nanti dapat mencegah yang namanya overhead. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Oke ya, nah, saya absen dulu ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, waktunya 4 menit lagi nanti masuk lagi. Insya Allah sebentar lagi untuk materinya. Oke, Bido hadir ya. Hadir, Pak. Arpah. Arpah tidak hadir ya. Ada nggak? Kemudian Tommy. Tommy juga. Arfah izin, Pak. Arpah izin. Kemudian Tommy tidak hadir. Tidak ada keterangan ya. Ada. Hendry hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Farhan. Hadir, Pak. Oke, Malik. Malik tidak hadir. Agung Satria. Sama ya, tidak hadir. Kemudian Wildan. Wildan hadir ya. Krisnawati. Sama juga tidak hadir, tidak ada keterangan ya. Untuk Toto. Toto sama. Jainal. Tidak hadir juga. Kemudian Yonik. Sama juga tidak hadir. Kemudian Samsul. Hadir, Pak. Oke, hadir. Ali. Ali. Hadir, Pak. Oke. Renis. Renis tidak hadir. Kemudian Regina. Hadir, Pak. Oke, Meta. Tidak hadir. Kemudian Faisal. Hadir, Pak. Oke, Widad. Hadir. Oke, Haikal. Tidak hadir ya. Kemudian
Ervan. Ervan tidak hadir ya. Apip. Apip hadir. Robi. Tidak hadir ya. 10 orang, ada yang 1 orang lagi nih. Oh, ini Arpa hadir ya. Oke, sudah di absen, mungkin kita keluar dulu saja ya. Ini nanti masuk lagi. Kan insya Allah materinya sedikit lagi. Insya Allah nanti materi ini juga yang akan dikuiskan. Oke, Arpa sudah hadir. Oke, saya stop dulu, nanti mungkin masuk lagi. Oke, sampai sini tidak ada yang tanyakan ya. Oke, kita lanjut. Slide-nya terlihat ya. Ini slide yang sering tidak terlihat. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada yang namanya clock polisai 1 bit. Nah, nanti ada juga yang 2 bit. Nah, jadi di dalam clock polisai ini, yang 1 bit ini digunakan sebuah bit, nah, namanya itu bit use, untuk setiap frame yang fungsinya untuk menyatakan apakah frame tersebut sedang diakses atau tidak. Nah, memori diperlakukan sebagai circular buffer. Nah, sama ya seperti yang typo tadi. Kemudian digunakan sebuah pointer yang menunjuk ke frame. Berikutnya sesudah frame terakhir di mana page ditaruh. Page yang diganti adalah page yang pertama kali ditemui. Dan nilai bit use-nya adalah 0. Nah, contohnya di dalam sistem operasi Multics. Oke, kita lihat. Nah, untuk prosedur clock polisai ini, yang 1 bit ini, saat page pertama kali ditaruh di memori, maka bit use-nya diberi nilai 1. Nah, setiap kali page ditaruh di memori, maka bit use-nya diberi nilai 1. Jadi, saat pertama kali dia diberi nilai 1, kemudian ketika dia ditaruh di memori, dia diberi nilai 1 lagi. Kemudian pencarian page yang akan diganti dilakukan dengan cara menelusuri setiap frame. Nah, jadi nanti ada tadi ya pointer, dia selalu muter seperti jam, clock ya. Dia muter terus. Setiap kali ditemukan frame yang bit use-nya bernilai 1 akan diubah menjadi 0. Nah, artinya misal dia mencari sebuah CPU ini meminta 2 gitu kan. Di page ini meminta 2. Ternyata 2 ini tidak ada. Nah, saat tidak ada 2 berarti dia semuanya akan menjadi 0. Kemudian pencarian berhenti ketika telah ditemukan dengan bit use 0. Nah, jika semua bit use pada memori bernilai 1, maka semua diubah menjadi 0. Berarti seluruh memori telah ditelusuri. Page yang diganti adalah page yang ditunjuk oleh pointer sebelum melakukan penelusuran. Nah, jadi page yang diganti ini adalah page yang ditunjuk oleh pointer sebelum melakukan penelusuran. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya di sini diketahui ada 3 slot page. CPU meminta urutan halaman yang ingin diproses, yaitu dari 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4. Tentukan jumlah page fault probability, dan page fault percentage. Nah, ini kita lihat dulu ya cara kerjanya. Ini diabaikan dulu. Abaikan dulu, kita lihat dulu cara kerjanya. Nah, ada 3 frame. Ada 3 frame di sini kita tuliskan sama 3 frame. CPU meminta ini 4 ya.
ini string-stringnya diminta sesuai sama yang ini. Yang ini. Sama kita tuliskan di atas. Kita tuliskan 4 di sini. Nah, kenapa di sini dituliskan? Karena pertama kali pointer ini pasti akan ada di sini. Jadi pertama kali dituliskan ini ada di sini. Jadi yang diganti adalah yang sebelum pointer atau yang sebelum ditunjuk oleh pointer. Di 4 di sini, 4 kita beri tanda yang namanya bintang. Kemudian pointer akan bergerak. Tuh, dan di sini. Kemudian CPU meminta 3. Nah, 3 tidak ada ya di sini. Ini juga sama ya, page poll. Nah, ini juga page poll. 3 akan masuk. Nah, masuknya kemana? Ke sini ya, yang ditunjuk sebelum langkah ini dimulai atau sebelum pointer menunjuk. Jadi 3 akan ditulis di sini. Jangan lupa, pertama kali dia masuk kita kasih tanda bintang. Kemudian pointer bergerak. Nah, yang setelahnya, kemudian dia akan meminta 2. 2 juga sama, tidak ada. Nah, diisikannya di sini ya, ke sebelum pointer atau sebelum langkah ini ya, langkah yang di sini. Kita isi 2 di sini. Sama, kasih juga tanda bintang. Kemudian CPU meminta 1. Nah, saat dia meminta 1, dia akan mengganti alamat yang sebelum ditunjuk oleh pointer. Nah, ini kan pointernya di sini. Alamatnya ini, berarti dia akan mengganti 1 di sini. Karena dia tidak ada yang cocok, nah lihat ya, dari 4, 3, 2, tidak ada 1. Nah, jadi 1 akan masuk ke sini. Jangan lupa kasih tanda bintang, kemudian pointer akan bergerak ke frame kedua. Nah, kemudian tanda bintang di 3 ini hilang, karena dia tidak ada yang cocok. 3 dan 2 hilang. Kemudian di langkah berikutnya, CPU meminta 2. Nah, saat meminta 2, pointer sudah bergerak ke sini ya. Ternyata cocok, di sini ada 2. Ketika dia cocok, nah dia akan menambahkan tanda bintang, kalau tidak ada bintang di sini. Nah, dia akan menambahkan tanda bintang di sini, kemudian dia tulis oke. Kemudian berikutnya, CPU meminta 1, sama ya, 1 sudah ada di sini, gitu kan. Ya, karena clock precision 1 byte, gitu kan. Dia tetap menuliskan 1 di sini, bintangnya tetap ada. Nah, di sini tandanya tidak ada page poll. Kemudian CPU meminta 3. Nah, untuk 3 ini ternyata sesuai ya. Pointer menunjuk angka 3. Oke, jadi di sini tidak ada juga page poll. Nah, jadi untuk page poll-nya itu ada 4 ya. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, page poll-nya ada 4. Kemudian rata-rata page poll-nya sama ya untuk perhitungan ini ya. Jumlah page poll dibagi dengan jumlah string yang diminta oleh CPU. Untuk presentasinya tinggal kita jumlah rata-rata page poll dikalikan dengan 100. Dapat segini. Oke, hampir sama ya untuk perhitungan rata-rata page poll dan presentasi page poll. Hanya di sini cara kerjanya saja yang berbeda. Oke. Masih mudah ya, insya Allah masih mudah. Kemudian ada juga yang namanya clock selesai 2 bit. Itu digunakan 2 buah bit, yaitu bit use dan bit modify. Nah, kita untuk bit use-nya kasih tanda U. Nah, untuk modify-nya kasih tanda M. Untuk setiap frame yang fungsinya untuk menyatakan apakah frame tersebut sedang diakses, telah diubah atau tidak. Nah, jadi bedanya nanti kalau di 1 bit yang 2 bit ini ada statusnya ya. Ada yang telah diubah, diakses atau tidak. Memori diperlakukan sebagai sinyal buffer. Digunakan sebuah pointer menunjuk ke frame berikutnya. Sudah frame terakhir di mana page ditaruh. Ini sama ya, yang tadi 1 bit. Jadi pointernya tetap bergerak. Nah, kemudian page yang mengalami perubahan tidak akan ditimpa sebelum dikopikan ke hard disk. Contohnya di
di sini sistem operasinya itu Macintosh klasik. Nah, jadi dia tidak langsung mengganti ya. Dilihat dulu gitu kan. Dia telah digunakan atau tidak. Telah digunakan gitu kan berarti dia sudah dikopikan ke hard disk gitu kan. Jadi kalau belum digunakan, statusnya masih modify, dia tidak akan diganti. 4 kemungkinan yang bisa terjadi pada frame. Nah, tidak dapat diakses, tidak sedang diakses dan tidak diubah. Nah, berarti statusnya U-nya 0, M-nya 0. Sedang diakses dan tidak diubah. Berarti U-nya 1, M-nya 0. Kemudian tidak sedang diakses dan diubah, itu untuk U-nya 0 dan M-nya 1. Nah, yang terakhir itu sedang diakses dan diubah, yaitu U dan M-nya sama dengan 1. Nah, untuk algoritma yang 2 bit ini, termasuk algoritma yang baru, itu kan. Jadi untuk sistem operasinya juga masih jarang yang menggunakan. Itu kan di sini sebagai contoh di Mac, itu kan. Mac ini sama juga ya, sistem operasi yang baru juga ya. Oke, untuk prosedurnya di sini, saat page pertama kali ditaruh di memori, maka bit use-nya diberi nilai 1 dan bit M-nya diberi nilai 0. Setiap kali page ditaruh di memori, maka bit use-nya diberi nilai 1 dan M-nya diberi nilai 0. Sama ya, aturan pertama dan kedua. Pencarian page pertama. Yang pertama yaitu pencarian page yang akan diganti dilakukan dengan cara menelusuri setiap frame. Jadi nanti dia akan menelusuri setiap frame satu persatu. Selama penelusuran tidak dilakukan, tidak ada perubahan bit apapun. Pencarian berhenti ketika telah ditemukan frame dengan bit U sama dengan 0 dan M sama dengan 0 dan langsung ditimpa isinya. Nah, jadi yang diganti U-nya 0, M-nya 0. Pencarian kedua, bila tidak ditemukan, pencarian diulangi untuk setiap frame dengan bit untuk U-nya 0 dan modify-nya sama dengan 1. Setiap ditemui frame dengan bit use-nya 0, bit use-nya 1 langsung diubah menjadi bit use 0. Nah, jadi ketika dia misalkan tidak ada yang cocok, ada yang bit use-nya 1, dia akan langsung menimpa, gitu kan. Kemudian yang lainnya akan diganti. Untuk use-nya 1, itu kan akan diubah menjadi use-nya 0. Pencarian ketiga, ulangi langkah pertama, bila masih gagal, ulangi langkah pencarian kedua, dan pasti akan ditemukan page yang dapat ditimpa. Nah, untuk contoh ini nanti silakan dicari saja, gitu kan. Untuk contoh clock flash 2 bit, kan saya hanya menjelaskan prosedurnya saja dan bagaimana cara kerjanya. Nah, ini ya untuk gambarannya saja. Nah, misal di sini kita lihat. Pertama kali di sini kan, dia di sini. Dia meminta 0. Oke, mohon maaf ini adalah frame ke 0. Gitu kan. Nah, bit use-nya adalah 0, M-nya adalah 1. Nah, page yang diminta adalah 9. Oke, berarti di sini M-nya sama dengan 1. Jadi dia akan langsung menimpa. Kemudian di sini juga dia akan bergerak sini ya, memutar terus sirkular seperti jarum jam. Kemudian di sini page yang diminta adalah page 94. Nah, untuk U-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. Artinya dia tidak ada yang cocok, langsung menimpa. Oke, kemudian di sini untuk diminta lagi page 95. Untuk page 95 di sini bit use-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0. Oke, mohon maaf ya, ini belum ditimpa. Yang sini juga sama, belum ditimpa. Jadi dia terus bergerak dulu melakukan pencarian. Di sini yang dicari 96. Untuk 96 ini, U-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0. Sama, ini tidak akan diganti. Nah, sampai diganti ini berarti yang sini ya. Kan untuk U-nya 0, M-nya 0. Nah, ini juga sama, U-nya 0, M-nya 0. Untuk cara kerjanya, kita lihat dari sini. First dari pertama kali ke sini, dia sampai di langkah ini untuk class replacement. Kita lanjut ke langkah ini. Untuk 97, sama tidak diganti. Di sini akan
page fall. Di sini juga untuk page 45 itu kan resensi tidak dimodify. Kan. Berarti dia ada ya 45 ini 45 ini ada di dalam page gitu kan. Karena dia tidak dimodify dan diakses juga. Ini tandanya berarti sama. Tidak menghasilkan page fall. Di sini diakses recently, not modify. Sama juga ya. Dia tidak melakukan modifikasi, jadi M-nya 0, kemudian bit use-nya menjadi 1 karena ada yang sesuai di sini. Kemudian untuk di sini juga sama ya. Nah, di sini ya. Not access, tandanya di not access, ini not access, ini not access. Berarti dia page fall. Di sini 1, 2, 3. Kemudian kita lihat yang page fall-nya ada berapa. Ini not access, ini page fall. Berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 page fall gitu kan. Kelebihannya untuk clock precision 2 bit ini tidak perlu melakukan copy page ke memori. Untuk U sama dengan 0 dan M sama 0. Sama ini berarti kalau untuk U-nya 0 dan M-nya 0 langsung diganti. Nah, page yang telah mengalami perubahan segera disimpan ke hard disk dan biasanya tidak segera digunakan karena efek locality. Nah, yang kemarin ya, efek locality. Untuk U sama dengan 0 dan M sama dengan 1. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya. Clock precision untuk nanti cara kerja detailnya bisa dicari. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya page buffering. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kekurangan untuk algoritma LRU dan clock ini dibanding dengan PIPO yaitu lebih kompleks. Nah, sehingga menghasilkan overhead yang lebih tinggi. Kalau LRU kita kan harus tahu gitu kan. Dia akan digunakan terakhir kali gitu kan. Kita harus tahu dia misalkan siapa yang pertama kali masuk dan tidak digunakan. Harus tahu waktunya. Waktu dan ininya. Kalau clock jelas banyak sekali yang harus diketahui ya. Tadi ada M, itu kan ada bit use. Jadi nanti CPU mungkin akan bekerja lebih berat. Jadi bisa overhead gitu kan untuk software dan hardware-nya. Kemudian untuk mengganti page yang telah diubah, biayanya lebih tinggi daripada mengganti page yang belum diubah. Untuk LRU dan clock ini sama ya, dia misalkan untuk mengganti sebuah page ini itu kan caranya ribet gitu kan, kita harus menelusuri gitu kan. Nah, saat misalkan sudah diganti ternyata dia akan digunakan kembali gitu kan. Sebenarnya tidak beda jauh untuk kelemahannya dengan PIPO. Jadi banyak sekali sistem operasi yang hanya menggunakan cara kerja algoritma PIPO. Nah, setelah beberapa tahun menggunakan PIPO ternyata ada yang namanya page buffering. Page buffering ini pengembangan dari algoritma PIPO. Nah, yaitu tersedia sejumlah kecil alokasi frame yang statusnya selalu bebas, difungsikan semacam change page. Nah, jadi nanti untuk menghindari yang namanya frame ini digunakan kembali, nah untuk page buffering ini, nanti misal ini untuk page frame utama. Nah, nanti misalkan ada 3, ada 2. Di sini contohnya saja cara kerjanya. Yang diminta 1 misalkan. Oke, 1. Ternyata yang diganti 3. Nah, 1 akan masuk ke sini. Nah, 3 ini akan disimpan di dalam change page ini. Nah, 3 ini akan masuk. Jadi misalkan kalau dipanggil dia tidak usah mengeluarkan ulang lagi. Jadi langsung bisa dapat dipanggil. Enaknya untuk page buffering ini. Hampir sama seperti PIPO untuk penggantiannya, tetapi ditambahkan change untuk page. Page yang akan diganti tidak langsung ditimpa. Nah, atau di-copy ke hard disk, dimasukkan ke daftar page bebas. Untuk page yang belum diubah, dimasukkan ke daftar page yang diubah. Atau page yang mengalami perubahan. Nah, ini sama ya.
Jadi misalkan yang diganti ini disimpan dulu ke dalam page bebas atau page chat atau chat page. Tuh kan. Secara fisik lokasi page masih tetap berada di memori. Contohnya sistem operasinya yaitu PAX dan VMS. Kelebihannya yaitu mengurangi operasi untuk input dan output. Jadi kita nggak usah ya gitu memanggil lagi gitu kan. Atau misalkan sebuah CPU ini harus memanggil kembali gitu kan. Memanggil keluar masuk gitu kan. Kan kerjanya jadi makin berat. Tuh. Nah, untuk sampai sini selesai. Silahkan, ada yang tanyakan untuk materinya? Assalamualaikum Pak. Arfa hadir Pak. Tadi sinyalnya kurang bagus. Oh, apa? Udah dihadirkan. Tommy sama Robi izin. Tommy. Oke, udah semua ya. Tidak ada yang tanyakan? Mohon maaf Pak, Toto sama Robi Pak, bukan Tommy. Toto. Iya, Tommy nggak tahu. Oke, udah. Pak, terima kasih. Oke, tidak ada yang tanyakan ya. Materinya sudah beres. Insya Allah untuk minggu depan kita satu kali lagi pertemuan. Yaitu kita akan melaksanakan kuis. Insya Allah materinya dari ini ya. Algoritma replacement atau replacement policy. Nah, untuk UASnya mungkin nanti dimulai minggu tanggal 13 ya. Untuk UASnya silakan dipelajari saja. Materinya yaitu dari insya Allah dari mungkin karena kita masih online ya, saya akan banyakin perhitungan. Mungkin yang dibahas itu adalah untuk penjadwalan, dari penjadwalan sampai page buffering. Nah, untuk teorinya nanti bisa open book ya. Kebanyakan untuk hitungan mungkin nanti. Karena membutuhkan pemahaman. Oke, untuk sekali lagi, mungkin yang merasa belum mengumpulkan tugas, bukan dari tugas pertama sampai saat ini, yang merasa ingin memperbaiki nilai gitu kan, silakan dihubungi saya atau mungkin nanti langsung saja mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya, kirimkan ke saya. Nah, dengan catatan tugas susulan ini maksimal nilainya yaitu 70. Jadi misalkan betul semua juga 70 maksimal nilainya. Kalau misalkan merasa kumpulkan sudah tugasnya sering atau sudah rajin gitu kan, merasa nilainya sudah cukup, tidak apa-apa, tidak usah mengumpulkan tugas kembali. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk rekaman ini boleh minta rekamannya Pak. Tadi kurang mengerti materinya, soalnya jelek sinyalnya. Boleh. Nanti saya kirimkan untuk rekamannya. Terima kasih Pak. Oke, yang lainnya tidak ada? Tidak ada ya. Untuk yang minta susulan silakan, saya tunggu sampai besok hari Minggu gitu kan. Maksudnya susulan yang mau mengumpulkan pengerjaan tugas yang sebelumnya merasa tidak mengumpulkan atau mungkin merasa saya tugasnya kurang gitu kan, ingin memperbaiki, silakan dikumpulkan kembali tugasnya, dikirimkan ke saya. Oke, kalau tidak ditanyakan mungkin kita akhiri saja untuk perkuliahan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, kan, dapat diterima dengan baik, dan semoga nanti untuk kuis dan UTS kedepannya dipermudahkan.
Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.